Oke teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman selama saya menggunakan mixer mini ini, bagaimana cara pengoperasiannya dan apa kekurangan dan kelebihan daripada mixer mini ini saya akan sampaikan di video kali ini. Tapi sebelumnya, buat kamu yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe sebagai tanda support dengan channel ini. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja di sini saya akan mengenal lebih dekat lagi untuk mixer mini ini. Dan untuk paket pembelian, pertama kali saya membelinya, saya hanya dibekali satu buah kabel seperti ini. Dan ini fungsinya untuk menyalakan mixer mini ini. Dan kabel ini sama seperti charger handphone pada umumnya. Dan untuk adaptornya kita bisa menggunakan adaptor charger handphone seperti ini, dan ini bertegangan output sekitar 5 volt. Jadi untuk tegangan kerja pada mixer mini ini menggunakan tegangan 5 volt DC. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah mixer mini ini bisa dinyalakan menggunakan power bank, tentu saja bisa teman-teman, karena power bank outputnya menggunakan tegangan 5 volt, jadi tentu saja bisa ya teman-teman. Dan kita akan coba menyalakannya, dan ini saking lamanya teman-teman sudah hampir putus untuk kabelnya. Dan kita colokkan seperti ini, kita akan colokkan ke stop kontak listrik seperti ini, dan kita akan nyalakan mixer mini ini. Caranya di depan ini ada lubang, ya kita akan colokkan ke sini, dan ini sudah menyala ya teman-teman. Untuk mixer mininya ditandai dengan ada lampu indikator power menyala di sini, dan display menyala kosong di sini ya. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan beberapa fitur yang ada di mixer mini ini. Pertama, mulai dari input dan outputnya. Yang pertama adalah input. Input di sini ada dua input mic line 1 dan mic line 2, serta di sini ada input dan output stereo, dan di sini ada input mono dan output mono. Jadi di sini bisa menggunakan gitar listrik ataupun piano atau organ gitu ya teman-teman. Dan untuk phantom power di sini juga sudah ada ya teman-teman. Untuk phantom power istilahnya untuk suara dalam dan suara luar. Jadi ini mantap sekali, sudah dibekali dengan phantom power. Dan untuk di bagian sini input yang di sini ya, di sini bisa menggunakan USB ataupun Bluetooth. Dan di sini juga sudah ada display, dan di sini juga ada pengaturannya. Jika teman-teman menggunakan input dari Bluetooth, maka di sini ada mode BT. Di sini bisa kita pencet seperti ini dan akan berubah ke mode Bluetooth. Dan jika kita menggunakan input dari di sini, jadi kita cukup pencet di sini dan kita bisa menggunakan input dan output dari sini ya teman-teman. Oke, yang berikutnya kita mengenali dari beberapa tombol yang ada di sini ya. Jika teman-teman menggunakan mic line 1 di sini, jadi teman-teman untuk mengaturnya di bagian sini ya teman-teman. Jadi sebelum mengatur ini, teman-teman harus pencet ini dulu. Dan di sini biar efeknya nyatu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita butuh efek EO ataupun pengaturan di sini, kita harus pencet ini biar suaranya seperti bergema gitu ya teman-teman. Dan ini volume khusus untuk mic, dan di sini untuk low mic, dan ini untuk high-nya, dan ini untuk kepekaan suaranya. Jadi ini sama fungsinya seperti volume. Dan yang berikutnya di barisan ini kurang lebih sama dengan yang di sebelah sini, karena untuk mic line 1 dan untuk mic line 2, jadi volumenya masing-masing di sini ya teman-teman.
Cuman dengan catatan kalau kita menggunakan mic line 2 ini kita pencet seperti ini ya teman-teman. Dan yang berikutnya adalah di barisan yang ini. Barisan ini adalah untuk mengatur audio input, apakah inputnya menggunakan Bluetooth ataupun USB ataupun yang di atas ini. Jadi untuk settingannya ada di sini teman-teman. Dan biar teman-teman tidak bingung, di sini ada tombol ST USB di sini. Di sini ada pilihan apakah kita menggunakan input yang dari panel ini ataupun dari panel depan ini. Jadi di sini ada pilihannya. Jika tidak ada suara, misalnya teman-teman pakai input yang ini tetapi suaranya tidak ada, jadi kita bisa pencet di sini. Dan untuk di bawah ini untuk volume musik. Ini untuk volume musik ataupun audio input dari sini ataupun dari sini teman-teman. Ini untuk volume, dan ini untuk low, dan ini untuk high, dan ini untuk seperti volume gain untuk kepekaan suara juga. Jadi ini kurang lebih sama dengan volume fungsinya, hanya low dengan high yang berbeda. Dan yang berikutnya di panel ini teman-teman, di sini untuk main ini kurang lebih sama seperti volume. Jadi volumenya ini kalau misalnya kita fullkan seperti ini kita kecilkan, suaranya pun hilang, tidak ada teman-teman. Jadi kurang lebih seperti volume. Jadi ini volumenya, dan kerjasama dengan ini juga dengan yang satu ini teman-teman. Tapi kalau yang ini jika kita menggunakan input dari Bluetooth ataupun dari USB. Kalau kita menggunakan input dari atas ini, jadi yang ini tidak aktif teman-teman, yang phone ini tidak aktif. Jadi misalnya kalau kita mengatur ini ya, ini fungsinya untuk mic, dia akan lari ke mic di sini, mic line 1 atau mic line 2. Jadi pengaturannya di sini. Di sini untuk volume, jadi dia nyatu dengan volume musik, dan ini untuk echo atau untuk tangga 1, tangga 2, tangga 3 gitu. Jadi echo nya seperti bergema, ini gema banyak, ini gema 2 ya. Jadi kalau misalnya ini kita tutup, ini kita naikkan, gemanya hanya 2 kali. Tapi kalau misalnya kita ini kita buka, jadi gemanya berkali-kali gitu ya. Jadi ini untuk pengaturan khusus ke lari ke mic. Dan untuk output ini, jika kita menggunakan Bluetooth atau USB, jadi outputnya dari sini teman-teman. Ini jack 3,5 mili, bisa menggunakan handset juga di sini. Kalau misalnya kita menggunakan input Bluetooth ataupun USB, maka outputnya ke sini. Jika kita menggunakan input atau output dari sini, maka ini tidak fungsi ya teman-teman. Jadi di sini untuk input dan ini untuk outputnya. Jika kita menggunakan input yang ini, maka outputnya yang ini teman-teman. Jadi ini tidak berfungsi ya, yang berfungsi hanya ini saja, volumenya. Jadi saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk cara perakitannya ke ampli mungkin di next video. Buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih, dan nantikan video berikutnya untuk perakitan ke ampli dan untuk pengetesan suara.